Tapi ingat juga dengan pro dan itu kan pro dan cons kalau misalnya kita mengikuti ajaran Paulus, betul? Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ajaran pro dan cons dari kita mengikuti ajaran Kristen. Nih. Kalau kita membunuh dan membuat dosa itu menyakiti siapa? Menyakiti kita. Betul. Kita merasa happy, kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat segala barang tuh ada price-nya, ada harga yang mesti kamu bayar. Harga ini mungkin kamu tidak bayar sekarang, tapi kamu akan bayar whatever, how long it takes. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, ya insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang menunggu berbuka puasa, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang kisahnya seorang mualafah ya, ini Uti Jesslyn. Jadi ketika di podcast ini memang baru karena saya sebelumnya tidak pernah menyimak ya tidak pernah menyimak dan malah saya sendiri malah kurang tahu gitu, kurang paham. Ternyata begitu saya nonton videonya, oh ternyata memang perempuan ini cerdas ya, dari pola pikirnya, dari kata-katanya yang terlontar dari lisannya, nampak kalau beliau ini adalah orang yang cerdas, mirip Ustadz Felixio gitu ya, kritis, terus ketika dalam penyampaiannya itu juga lancar gitu ya, tidak terpatah-patah ya, bahkan dari segi pemaparan itu sangat logis ya, sangat rasional begitu kamu muslimin ya. Jadi oh ternyata ya benar gitu, karena selama ini saya tidak pernah menyimak gitu ya, menyimak pun hanya sekedar tahu saja gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi saya hanya itu saja. Oh ya, kaum muslimin ya, untuk para hamba Allah, terima kasih yang baru saja menjumpai channel ini ya, lalu menontonnya dan mensubscribe-nya. Terima kasih. Kami pun ucapkan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah memurahkan Akhi Uti dari segala urusan, yang dimana hari ini Akhi Uti memurahkan urusan saya dalam berdakwah ya, melalui channel ini, walaupun hanyalah sekedar bincang-bincang santai saja, namun setidak-tidaknya itulah sedikit kontribusi yang dapat kita buat ya di dalam Islam ini. Dan untuk para hamba Allah yang sudah mendukung channel ini dari semenjak awal channel ini dibuat, lalu hingga detik ini masih pun mendukungnya, terima kasih. Saya pun ucapkan semoga Allah pun merahmati Akhi Uti, dan semoga para hamba Allah yang mendukung channel ini ya, Allah rahmati, Allah berikan kasih sayangnya, Allah murahkan dari segala munajatnya, dan Allah murahkan dalam meraih hidup, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uti berserta seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih para hamba Allah, dan ini videonya. Pada siang hari ini bersama Ananda Jesslyn Lestari, seorang mu'alaf yang buat ngobrol asik dan beliau insya Allah mudah-mudahan menjadi da'iyah, menjadi ustadzah ke depan untuk bisa berdakwah, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Masyarakat, karena Anda punya kemampuan yang menurut saya itu berbeda dengan orang lain, unik ya, unik. Coba speed bicara ini didapatkan dari mana? Speed bicara karena saya latihan dari dari pidato, speech,
Bertahun-tahun dari saya masih SMP sampai SMA, dan saya debaters. Saya habiskan 3 tahun penuh di SMA saya itu untuk berlatih debat bahasa Inggris. Karena nggak semua orang bisa bicara dengan tempo yang cepat seperti itu. Nah, latihannya panjang berarti. Latihan itu bertahun-tahun dan itu susah sekali. Sekolah saya hanya masuk setengahnya saja. Dari 3 tahun itu 1,5 tahun itu saya tidak masuk ke sekolah karena memang saya itu khusus untuk kejuaraan. Saya memang dilatih untuk kejuaraan untuk sampai bisa meraih gelar nasional tuh. Saya digembleng setiap hari Senin sampai Minggu. Jadi sejak saya kecil masih udah berlatih di situ, dan saya universitasnya ya saya digembleng sampai ya alhamdulillah saya masih mampu meraih peringkat top 30 di nasional, di pertandingan nasional tersebut. Dan di universitas saya juga masuk ke dalam sastra prodi Mandarin, sastra Mandarin, di mana kecepatan tempo berbicara kita jauh lebih cepat lagi. Dan saya menggunakan 3 bahasa saat ini. Jadi untuk pertukaran barang bahasa, bahkan kayak cuma 1 bahasa, jadi sangat mudah bagi saya. Begini, Cici, mungkin pernah mendengar kegiatan bagi-bagi Bible gratis? Iya, betul. Saya ada lihat videonya. Kemudian saya kemarin, adik saya kan di Taiwan kan, adik keponakan di sana, di lembaga penelitian di Taiwan di sana bekerja. Kemudian S2 mau S3 ya di sana. Saya kemarin dia pulang ketemu saya bilang tolong dong kalau ada Bible berbahasa Chongguo, saya bilang. Loh, ada kan? Ada. Ya, saya titip kepada dia. Loh, kok baru bilang? Lah, masa nggak tahu? Saya bilang begitu. Saya kan suka koleksi Bible. Iya. Gitu, masa nggak tahu gitu? Lah, nggak bilang, kata dia. Nah, terus habis itu dia bilang gini, kemarin Natal itu saya dapat dikasih Bible gratis bahasa Chongguo katanya. Di mall itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi ya? Ya. Aduh. Sama adik saya keponakan itu dikasihkan temannya. Yang agamanya Kristen katanya. Iya sih. Kata dia, buat apa saya? Normalnya begitu sih memang, karena dia bukan Kristen kan. Maksud saya itu mahal, saya bilang begitu. Iya. Kenapa dikasihkan orang gitu kan? Kasihkan saya. Itu mahal. Bisa dipelajari. Iya kan? Nah, kayak gini. Betul. Ini kan ada orang bagi-bagi Bible kan? Kasih saya aja, saya bisa baca dari bahasa Cina-nya. Iya. Makanya saya akhirnya titip kepada dia. Injil. Ini dibagi-bagi di desa. Masyarakat yang awam yang belum mengetahui tentang pisau yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran. Padahal ini kitab suci Injil. Sebelah di sini. Ini mahal ini. Ini kristenisasi misionaris dari orang timur ini, dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih. Ini yang Cici tanyakan tadi kepada saya. Ada nggak Bible bahasa Arab Indonesia? Ini kan Arab Indonesia kan? Iya. Maksudnya ini langka, barang langka. Kalau dibagi-bagikan asik gitu loh. Maksudnya kalau bagi-bagikan terima aja. Iya. Gitu kan? Iya. Ini nih. Karena sulit cari kayak gini nih. Sulit. Gak bisa itu. Suruh syahadat kepada para murid-muridnya, syahadat penyesatan. Nah, ini aja yang kayak gini, Ibrani Indonesia ini sulit nyarinya, sulit nemunya second dan harganya mahal, 650.000. Ini produksi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tahunnya baru datang. Tahunnya 1999. Nyari yang baru nggak ada. Sebenarnya sudah dicetak lagi ya. Harusnya cetak ulang yang banyak. Harusnya kan, supaya masyarakat bisa mempelajari tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kita bisa belajar gitu kan. Iya. Dari harusnya sih lazimnya itu kita dibacakan kalau ada di gereja, minimum ini ada buku pegangan. Iya. Buku pegangan, karena kan supaya kita bisa menelusur lebih dalam tentang Alkitab. Iya. Kita baca sedikit ya aslinya. Iya. Minimum 1 setiap minggu. Ini harus. Kita bisa tahu
sesungguhnya Bible itu mengajarkan untuk menyembah siapa? Ya. Tuhan Dan harusnya siapa dibaca yang- dong. ya. Itu kan part of Bible ya, perjanjian lama kan Ya, depannya perjanjian kan lama. tulisannya Ya. kan. Kita asosiasi sebagai kalau misalnya orang Kristen harusnya dibaca Ya. sebagai pengetahuan. Kemudian saya izin bertanya kepada Cici tentang, karena Cici ini adalah punya pengalaman tentang debat ya, Iya. dan debater, tentu paham tentang metodologi debat ya, Iya. yang bagus seperti apa dan seterusnya. Nah, Iya. ketika melihat tentang fenomena debat Islam Kristen, nah seringkali kita mendengar tentang orang-orang menyampaikan dari ayat-ayat dari kitab Paulus, Iya. karangan Paulus itu kan di Alkitab ini yang perjanjian baru paling banyak mayoritas Paulus semua. Iya, betul. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu. Betul. Pertanyaan saya sekarang kepada Cici, saya mewakili penonton supaya bisa mengedukasi. Boleh dong, boleh. maksudnya kita untuk melihat sejarah siapa gitu kan. Iya. Masa sejarah nggak boleh dikaji kan? Iya. Gitu. Harus Jadi, dong. penonton bisa mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat tentang siapa itu Paulus. Oke. Siapa sih Paulus itu? Cici? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Dia yang bunuh ya. Ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Motivasinya apa dia? Motivasi memang karena dia kejam. Sifat dasarnya memang karena Saul sendiri ada memang orang yang kejam, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang memang sangat tegar teguh dengan pendiriannya dia, dan dia sangat membenci Kristen. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Allahu Akbar. Itu adalah Saulus yang menulis kitab perjanjian baru kita. Oke. Nah, kenapa dia bisa jadi Paulus? Singkat ceritanya dia menjadi Paulus, katanya dia didatangi oleh Roh Kudus, dan dia tiba-tiba merasa dia harus bertobat. Ya, dia merasa dia harus bertobat. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Sampai sekarang kayak dikatakan, penyebabnya karena apa-apa? Rata-rata penyebab yang dikatakan adalah karena memang dia itu dicurahi oleh Roh Kudus, memang dipilih, ya, dipilih. Tapi tidak ada pembuktian seperti apa dia dipilih. Dia bertobat secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Dia pertobatannya itu bukan seperti memang memang ada dikasih tahapan-tahapannya, tidak. Tapi itu tiba-tiba. Dan kebanyakan itu adalah karena Roh Kudus. Ya, penyebab utamanya adalah karena Roh Kudus. Nah, sekarang Saulus itu berubah nama ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Oke, menjadi Paulus. Nah, masalahnya sebelumnya ini kan dia adalah orang-orang yang membunuh Kristen, membenci Kristen dan lain-lain, betul. Ya. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan, jadi dia nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun. Nabi harusnya untuk memegang nama nabi tersebut kan harusnya ada kriteria, betul. Ya. Karena kalau tidak ada kriteria, ya udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul. Betul. Jika tidak, nabi itu lebih tinggi tingkatannya daripada manusia, betul. Karena beda dengan makhluk awam tuh, mereka Termasuk harus ada nubuat. Nah, betul, harus ada nubuat nabi. Jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu, baru dia bisa menjadi nabi. Karena levelnya sudah lebih atas, dan dia nanti akan didengarkan oleh masyarakat awam dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi berbahaya jika dia itu tiba-tiba dinubuatkan, atau misalnya dia tiba-tiba dikatakan sebagai seorang nabi tanpa melalui apapun, tanpa mempunyai keahlian atau specialty apapun sebagai seorang nabi. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Iya. Kita akuin dia pembunuh kan? Kita tahu dia pembunuh. Kita tahu seberapa besar dia benci Kristen. Ya. Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang dia tulis? Jadi hal-hal yang dia tulis ini kenapa boleh keluar? Dan begini ya, Alkitab itu harusnya dijaga suci, dijaga untuk bersih. Bersih dalam kata, ini memang harus firman Allah, harus perkataan Allah, karena ini pegangan hidup kita. Ya. Base foundation, segala barang di hidup kita itu kebanyakan dekorasi dan aksesoris, betul. Hanya memperindah. Tapi dasarnya kita, akar-akarnya kita itu harusnya dasar oleh agama, supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita tuh menjadi manusia tidak kejam,
Seperti itu, kita perlu didasari oleh agama. Gimana kalau misalnya kita harus mengikuti Alkitab ini, yang dimana setengah penulisannya yaitu perjanjian barunya kita itu ditulis oleh seorang pembunuh, ex-pembunuh, yang kita akui tiba-tiba berubah jadi nabi, hanya dihapuskan sedikit namanya jadi Paulus, terus dia menuliskan surat-surat kepada orang-orang jemaat-jemaat, di mana dia kan belum punya pengertian nih terhadap Alkitab. Maksudnya dia tidak punya pengertian terhadap firman Allah itu apa. Dia bisa saja menulis opini dia. Dan kita tidak pernah tahu ya opini dia itu berdasarkan maksud apa, niat. Nih, niat orang aja bisa tahu. Dan selama ini bukan kata dari Tuhan, ini bukan seperti kita punya hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu datang dari batu, tulisan di batu. Ya memang datangnya dari Allah. Betul. Loh batu. Ya. Itu kenapa itu berat sekali, betul. Karena emang itu permintaan Allah. Memang itu tulisan dari Allah, seperti itu. Tiba-tiba kita membandingkan bahwa perintah hukum Taurat itu sama perkataan Paulus itu sederajat. Itu gimana ceritanya? Paulus itu adalah seorang manusia. Manusia itu mempunyai niat dan pikiran. Niatnya Paulus selama ini untuk menulis kitab-kitab sampai perjanjian baru ini, kita tidak pernah tahu sampai hari ini apa niat dia. Kita tidak pernah tahu kenapa Paulus bisa lolos sebagai kualifikasi nabi saja perlu kita pertanyakan. Kamu punya dosa, Paulus. Dosa kamu itu membunuh orang-orang Kristen. Harusnya dosa ini diselesaikan dulu. Enggak, diampuni. Oh iya, betul. Dosa diampuni ya. Maaf, oleh Yesus. Ya, saya lupa. Atas penyaliban Yesus itu. Iya, oke, baiklah. Baik, kita terima lah ya konsep pengampunan penebusan itu ya. Karena memang sudah ditulis ya katanya diampuni. Karena ayat-ayat penebusan dosa ada di kitabnya Paulus semua. Nah, coba saya berbahaya buka ya, saya buka ya. Ayat-ayat penebusan dosa. Kalau dosa itu Kolose pasal 1 ayatnya 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya. 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Ya, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Semua ada di Paulus semua. Iya, betul. Mungkin itu karena itu akhirnya dosa-dosanya semua, dia membunuh orang-orang Kristen dan murid-murid Yesus semua dibunuh sama dia. Terhapuskan dosanya. Terhapuskan ya. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sama ayat yang lain nggak perlu kita sebutkan karena mempersingkat waktu. Iya. Jadi intinya itu. Jadi dia menjadi nabi karena tiba-tiba ada mungkin ilham dari Roh Kudus mengatakan dia dihapuskan dosanya. Jadi ribuan keluarga Kristen yang dihabisin tanpa without mercy. Murid-murid Yesus juga tidak terkecuali, bahkan mungkin untuk membunuh Yesus pasti ada pikirannya dong, muridnya dibunuh, right? Berarti dia mau bunuh Yesus, betul? Kan? Diampuni. Jadi dia ingin membunuh murid-murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus, dan Yesus mengampuninya atas dasar pengampunan dosa karena Yesus disalibkan. Yesus disalibkan untuk Paulus, untuk orang-orang seperti Paulus. Kalau begitu semua orang Kristen kita jadi Saulus saja. Bahaya itu. Ya, tapi kan boleh. Karena kita ditebus, betul? Ya, itu dia. Setelah ditebus, dia menjadi patokan kita. Nah, itu persoalan itu. Persoalan. Tapi kan berarti kalau kita ingin mengikuti ajarannya sampai setepat-tepat mungkin, berarti kita harus seperti Saulus. Bukan Paulus ya, seperti Saulus saja. Supaya kita dapat penebusan. Nanti pas akhir-akhir sudah mau meninggal baru kita bertobat. Betul? Bertobat kalau versi Paulus itu kan tidak perlu nunggu mau meninggal kan? Oh iya, tidak perlu nunggu mau meninggal. Jadi setiap minggu juga bisa kita bertobat ya. Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa, membunuh juga tidak apa-apa karena Paulus membunuh tidak apa-apa ya. Tapi itu logika Anda. Iya. Tapi ketika saya bertanya kepada saudara, kami Kristen dan Katolik, kami punya konsep kekristenan tersendiri yang tidak sesuai dengan logika. Tidak bisa. Kalau manusia dihilangkan logikanya, kita itu binatang. Ya. Kita sempurna karena logika. Karena Allah terbesar adalah pikiran dan logika kita. Pikiran dan logika kita itu tidak ada batasnya. IQ kita itu tidak ada batasnya. Jika kita mampu untuk melatihnya dan kita bersedia untuk menanggung kesakitannya, itu tidak ada batasnya.
Jadi jika orang Kristen menyatakan bahwa konsep itu tidak menggunakan logika, berarti kalian menghina diri sendiri. Betul. Berarti kita downgrade dong dari manusia jadi less than human. Berarti apa bedanya kita dengan budak? Budak juga disuruh kamu tidak boleh berpikir. Saya dicambuk, harus lakukan. Betul? Tidak bisa. Konsep agama yang benar haruslah kita mengerti, kita terima, bisa dipahami logika, dan kita percaya dan kita perjuangkan. Nih, ada kata namanya kalau saat kita mempercayai sebuah iman, kita berani memperjuangkannya. Whatever the price is. Karena iman kita itu tidak ada harganya. Allah tuh memberikan kita pikiran logika yang tidak bisa diciptakan. Sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan otak gitu loh. Nggak bisa diciptakan. Chip komputer adalah perkumpulan semua ide-ide manusia yang dikembangkan bersama menjadi sebuah chip. Tapi selama-lamanya manusia tetap lebih pintar dibanding chip itu. Terbatas. Jauh. Chip itu ada memorinya, ada masa penggunaannya, dan harus di-maintain terus-menerus. Otak tidak perlu. Otak tidak seperti itu. Itu adalah karya terbesar dari Tuhan gitu. Diberikan kepada kita. Dan sekarang jika misalnya emang kita sangat percaya dengan Allah, kita cinta dengan Allah, kan? Kita memang pengikut yang setia. Whatever the price, saya akan perjuangkan. Betul? Karena saya mengerti jelas. Itulah kenapa konsep pengertian harus. Kita nggak boleh cuma ikuti karena iman nih. Nggak bisa. Dengan kamu iman, setelah iman tuh ada pengertian. Setelah pengertian barulah kamu bisa taat dan benar-benar mengikuti. Dan benar-benar dari itulah kamu bisa berada di jalan yang benar. Di jalan yang benar, kalau ada halangan atau rintangan apapun, kita hadapi. Kita perjuangkan sampai ke ujung-ujungnya. Apapun harganya. Betul? Jadi kalau konsepnya hanya barang yang simple dan hanya yang penting kita percaya, kita budak. Itu bukan iman, itu perbudakan. Berbeda. Alhamdulillah. Tapi kalau Cici tahu, apakah saudara kita Kristen dan Katolik paham tentang siapa Paulus itu? Mayoritas sebenarnya itu dari kita kecil diceritakan ya. Di sekolah minggu kita sudah diceritakan. Jadi itu adalah cerita-cerita yang sudah kita pelajari dari kecil. Mereka tahu. Cuma dibumbui dengan kata imani, percaya bahwa Yesus saja bisa mengampuni Paulus, apalagi kita. Saat kita kecil, kita merasa itu adalah sebuah berkat karunia. Karena kita kecil. Anak kecil itu tidak terlalu bisa dikembangkan. Tapi dengan berkembangnya kita modernisasi begini, perkembangan pikiran kita semakin meluas. Kita coba dipercayakan betul-betul. Terlalu mudah dan tidak fair. Tidak fair bahwa jika Paulus saja diampuni hukum, diampuni semua dosa-dosanya, kita juga akan diampuni semua dosa-dosanya. Tidak diperlukan orang baik di dunia ini. Sebuah opini itu have a double side of view. Saya sebagai debater ya, karena saya sebagai debater saya selalu melihat barang itu pro dan cons. Right? There's another side of the coin, there's also the other side of the coins. Nah, the first side of the coins, bagus dong, dapat penebusan kekal tanpa perlu melakukan apapun. Syarat kamu hanya percaya dan tunduk kepada Yesus, selesai. The other side of the coins adalah, the cons-nya adalah, berarti saya jadi orang jahat, saya bunuh orang setiap hari. Hidup saya nyaman, saya masuk surga. Pros dan cons-nya disatukan, saya setuju dengan Kristen. Gampang, right? Tapi ingat juga dengan pro dan itu kan pro dan cons kalau misalnya kita mengikuti ajaran Paulus, betul? Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ajaran pro dan cons dari kita mengikuti ajaran Kristen. Nih. Kalau kita membunuh dan membuat dosa itu menyakiti siapa? Menyakiti kita. Betul. Kita merasa happy, kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat, segala barang itu ada price-nya, ada harga yang mesti kamu bayar. Harga ini mungkin kamu tidak bayar sekarang, tapi kamu akan bayar whatever, how long it takes, kan? Di saat di bagian prosesnya adalah kamu senang-senang nih, happy nih, kita hidup, kita tidak perlu ikuti aturan. We use the third way, jalannya orang Kristen, jalan ketiga, bukan yang pertama, jalan ketiga, jalan yang sesuka hati kita, tetap dapat penebusan kekal. Hidup kita kan enak dan lain-lain. Tapi karena perbuatanmu, bahkan berdasarkan hukum dunia saja sudah melanggar, karena kamu berbuat dosa yang sangat banyak. Di konsnya adalah kamu akan hancur, hidup kamu akan hancur dan berantakan dan semuanya. Karena semua barang simple dan kamu hidup tanpa aturan. Menurut kamu akan mengiyakan, bahkan membunuh akan menjadi something that makes sense as long as there's reason. Why not? Kan? Toh saya diampuni kok. Toh jaminan saya tetap, saya meninggal saya akan masuk surga. Yang penting saya sebut nama Yesus. Nih, coba disatukan bersama. Yang mana lebih kuat? Siapa yang rugi? Kita. Dan gini, kita rugi nih. Dan karena itu misinformasi.
saya yakin begini, barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Gampang sekali. Gampang kan, KTP kan? Selesai kan? Berarti salah kan? Pinjol kebanyakan semuanya pembohongan, penipuan, betul? Ya, betul. Pada akhirnya adalah pemerasan orang. Betul. Kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat dan apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Validasinya rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Habis nggak kita? Betul. Ada yang menghakimi di akhirat. Yang menghakimi sudah tahu Tuhan itu siapa. Ya. Kita manusia itu diberikan waktu mungkin hidup 60 sampai 100 tahun. Insya Allah paling panjangnya 90 80. Kita sudah tidak punya waktu lagi ketika kita di depan pintu akhirat. Kita salah sebut nama Tuhan, nama Allah kita salah sebut. Habis, langsung neraka. Tuhan saja salah namanya, apalagi perbuatan kamu. Jadi itu yang masih dipertimbangkan. Bukan karena di dunia ini gampang dan lain-lain. Barang yang terlalu gampang itu harus dipertanyakan kenapa dia gampang. Kalau dia gampang dan tidak ada usaha harus dilakukan setelahnya, harus kamu cek dan validasi sedalam-dalamnya. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, cepat-cepat perbaiki. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Yang harus kita siapkan adalah seawal mungkin sebelum kita meninggal, paling tidak kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu iman kita apa, kita tahu kita bisa hidup dengan baik. Paling nggak kita mengusahakan sekuat tenaga. Hidup tuh jauhi dosa. Jadi saat kita meninggal, kita dihadapkan dengan akhir, kita dihadapkan dengan penghakiman itu, kita bisa tanggung jawab. Tuhan kita bisa sebutkan dengan betul. Allah satu-satunya, Tuhan absolut. Kita lewat sisi tahap 1, kita pasti mendapat akhirat. Cuma setelah itu tidak selesai. Iman saja tanpa ada perbuatan itu fana. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Itu adalah tulis di Alkitab, betul? Dan itu sesuai dengan konsep nanti kita akan meninggal. Iman kalian lewat, kalian percaya dengan Allah. Setelah itu kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan seperti hanya di Islam baru diberitahu. Saya baru tahu itu saat saya di Islam, bahwa yang akan mengaku tentang dosa-dosamu adalah semua anggota tubuh kita. Betul. Mereka yang akan memvalidasi, mereka yang akan memberitahu. Jadi kamu tidak ada niatmu, tidak ada apa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sudah ada CCTV-nya soalnya. Betul. Dan mereka, dirimu sendiri yang akan mengaku. Semua anggota tubuhmu akan mengaku apa yang pernah mereka lakukan. Itu ada timbangannya. Nah sekarang, timbangan ini kalau terlalu berat, kamu akan dimasukkan kepada api pencucian. Semakin berat, apimu akan semakin berat juga. Setelah kamu bersih, dicuci sampai murni, barulah kamu bisa masuk ke akhirat karena kamu percaya dengan Allah. Itulah kenapa Allah Maha Pengasih. Walaupun kita berdosa, tapi kita bertanggungjawabkan, akan tetap diberikan jalannya. Tapi barang ini bisa kita hindari dengan kamu menyatakan kamu benar-benar melaksanakan semua kewajibanmu kepada Allah. Itu akan dipahami, diseimbangkan sampai jika itu melebihi, kamu tidak perlu melewati api pencucian. Asalkan dosa kamu dan perbuatan betul kamu, perbuatan baikmu itu jauh lebih banyak, pahala kamu jauh lebih banyak. Seperti hal sholat dan lain-lain, dan semua kewajiban kita sebagai orang umat muslim kita jalani dengan baik, kita bisa menyeimbangkan itu. Itulah kasihnya Allah. Allah memberikan kita banyak cara, dan banyak sekali kan. Dan cara untuk melipat gandakan pahala-pahala kita untuk bisa menyeimbangkan dosa kita banyak. Hanya perlu pertanyaannya, kamu mau usahakan atau tidak kan? Karena Allah memberikan kita free will. Free will itu harusnya kita gunakan untuk menyeimbangkan timbangan ini, supaya kalau bisa kita masuk akhirat itu benar-benar clean, sudah bersih, sudah murni. Nah itulah namanya pertanggungjawaban yang harusnya manusia pahami. Itu di akhirat, konsep di akhirat itu juga mempermudah hidup kamu di dunia ini. Saat di dunia tidak terlalu susah, dan di akhirat kamu menjaga keselamatan hidup kamu. Itulah baru penjelasan yang lengkap. Begitu. Baik, sesi terakhir adalah izin bertanya tentang, pernah tahu Kristen Saksi Yehova? Iya. Pernah ikut? Tidak, saya tidak pernah. Tidak tertarik sama sekali. Karena itu hitungan kalau di Kristen itu adalah ajaran sesat. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Apa yang menjadi sesat? Karena Saksi Yehova itu tidak mengikuti dasar-dasar Kristen yang paling dasarnya. Mungkin mereka memang masih percaya tentang Yesus, tapi kan dikatakannya dengan Yehova sendiri kan. Perkataan Yehova sendiri sudah menyesatkan. Itu yang ditolak. Itu ditolak. Namanya. Soalnya kemarin ada
orang WA saya, tolong Don, minta tolong kepada Mu'alaf Center Ayah Sofia supaya membahas tentang Kristen Saksi Yehova, karena di desa dia itu sedang marak-maraknya Kristen Saksi Yehova memurtadkan orang-orang Islam. Nah, karena Kristen Saksi Yehova itu kebanyakan dilatih sesuai yang saya dengar ya. Karena saya pernah coba nih, Saksi Yehova itu tidak hanya memurtadkan Islam, mereka juga ingin mengubah semua orang yang bukan Saksi Yehova. Iya, orang Kristen juga. Orang Kristen juga kena. Dan memang caranya mereka itu very soft, very slow, dan very continuous. Continuous itu maksudnya misalnya mendekati kita seorang misionaris begitu kan. Dia bisa memaintain kita sampai 6 atau 7 bulan, dia akan tetap hanya untuk memenangkan jiwa kita supaya kita masuk Saksi Yehova. Begitu. Dan iming-imingnya tuh banyak sekali. Iya, gitu. iya. Ini Saksi Yehova itu aja benar kata Cici tadi, perkataannya sudah salah. Ya. Karena Yod-He Wav-He, kalau orang-orang Yahweh. Yahudi Judaism ya, itu nggak sembarangan ngomong, Iya. nggak sembarangan diucapkan. Harusnya tidak Karena boleh itu itu. kata-kata suci Ya. yang kalau itu diucapkan secara sembarangan, maka hukumannya adalah sampai 7 turunan kan, Oh, dilaknatkan 7 turunan. aduh. Ada di Alkitab. Oh, Udah pernah kita bahas. oke. Udah pernah kita bahas di konten sebelumnya. Nanti kita tunjukkan di layar ya, konten kita pernah membahas bahwa kalau menyebutkan Yod-He Vav-He sembarangan, itu maka Hukumnya luar biasa ya. dilaknat turunan sampai berapa turunan gitu ke bawah. Bahkan saya ngobrol dengan Rabai ya, Rabai Yakuf mau kita ngobrol soal Yehova, Yod-He Vav-He, dia nggak berani ngomong, itu satu. Yang kedua, di Saksi Yehova itu ajarannya nggak ada neraka toh, Nah, itu saya tidak mempelajari karena nggak ada neraka. karena di Kristen tuh hukumnya jauh lebih berat. Itu ada ajaran sesat. Jadi di Saksi Yehova itu saya kan pernah ada mu'alaf ya, Iya. yang Dari Saksi Yehova. dari Saksi Yehova dulu, dokter ya, dia Iya. dokter dari Saksi Yehova, dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang begini, karena di Saksi Yehova itu nggak logis sama sekali, tidak logik. Contohnya, tidak ada neraka, bahwa hukuman untuk orang-orang yang berbuat jahat, hukumannya adalah tidak bisa hidup kembali. Tidak ada reinkarnasi. Untuk orang yang berbuat baik, maka dia bisa hidup kembali. Gak masuk. Hukuman untuk orang yang dia akan dapat surga juga, ada surga, tetapi neraka tidak ada. Hukuman untuk orang yang berbuat jahat itu adalah hukumannya mati. Jadi maksudnya mati, setelah mati ya sudah tidak ada lagi kehidupan. Iya. Logik nggak? Nggak. Jadi begini, akhirnya itu membuat lampu hijau, membuat aroma baru ini, warna baru untuk orang-orang yang ingin berbuat jahat. Iya. Enak dong, Betul. nggak ada neraka toh. Betul. Pokoknya Pokoknya hidup semuanya happy. happy. Kan mati, sesudah mati, hukumannya kan mati, maksudnya mati. Iya. Setelah mati nggak ada kehidupan. Sudah. Sudah. Tidak apa-apa. Iya, begitu. Oh, oke. Jadi kepada para Nah, demikian tadi kamu muslim ini, yang dimana penjelasan ya, bersoal jawab dengan Al-Mukarram Ustadz Ipung, luar biasa beliau ini ya, Muti Jaslin ini. Nampak kecerdasannya itu, nampak terus kepiawaiannya dalam menyampaikan ya melalui lisannya tentang bagaimana kita manusia ini mesti menggunakan akal, mesti bernalar tentang bagaimana Allah itu ya terhadap hamba-hambanya, terhadap manusia, yang dimana beliau pun sangat antusias sekali ketika menyampaikan ya, aura keislamannya itu nampak ya, karena memang Islam itu Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia-manusia yang mahu menggunakan akalnya, manusia-manusia yang mahu menggunakan pola pikirnya dengan waras, dengan cerdas. Karena apa? Islam agama yang membutuhkan pemikiran, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan
pikiran sehat, akal sehat ya. Jadi tidak seperti yang agama yang dahulu saya peluk itu ya, dahulu peluk itu ya tidak perlu berbuat apa-apa, kita cukup imani saja gitu ya. Nah, karena dosa kita itu sudah ditebus. Nah, kalaupun kita berbuat dosa katanya ya, kalau kita berbuat dosa itu sudah ada pendamai katanya ya. Jadi dosa waris ditebus ya, dosa Adam itu yang dinisbatkan kepada kita ya, kepada manusia setelahnya itu ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib. Nah, kalau dosa perbuatan itu juga sudah ditebus oleh karena Yesus itu menjadi pendamai. Itu tertulis di Yohanes berapa ya, lupa. Nah, tapi itulah maka ketika banyak orang Kristen berbuat zalim, berbuat jahat, maka kita tidak heran. Karena apa? Tidak ada dosa bagi mereka. Mereka mau buat apa terserah mereka. Ya, jadi tidak ada dosa. Sekalipun berbuat zalim sebagaimanapun, seperti kita ketahui, ternyata memang dari sejarahnya Kristen ini luar biasa jahat ya. Ketika membantai bangsa Yahudi itu juga sampai habis-habisan. Terus ketika Kristen Ortodoks ya di Lebanon dahulu pernah mereka membantai umat Islam itu juga luar biasa. Mereka diperkosa di muka umum, bahkan keluarganya dibunuh di depan mata kita. Itu pernah terjadi ya. Itu terjadi, Kristen Ortodoks membantai umat Islam yang ada di Lebanon, itu pernah terjadi dahulu. Itu kamu muslimin. Dan mereka itu tidak segan-segan untuk berbuat zalim, berbuat jahat. Itu karena memang tidak ada dosa bagi mereka, karena dosa warisnya sudah ditebus, dosa perbuatan juga sudah ada pendamai. Maka tidak heran jika mana mereka hari ini ataupun dari dahulu hingga hari ini mereka selalu berbuat zalim. Ya, contoh seperti semalam di Banten ada anak-anak muda Kristen ya, bahkan ini adminnya ya, pemimpinnya ini memasukkan Quran ke dalam kloset lalu dikencingi, dipijak-pijak. Nah, demikian pun Sofiatul sama ya, kemarin juga, belum lama ini juga. Jadi itulah mereka ya, karena memang tidak ada dosa bagi mereka, karena mereka merasa dosanya sudah ditebus. Agama yang sangat tidak rasional, agama yang sangat tidak masuk akal. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rufidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I try.